guys, jadi kita hari ini akan belajar untuk dasar-dasar introject ataupun reprogram daripada PPM. Nah, untuk kali ini kita memakai alat dari Medtronic. Ini yang biasa salah satu yang biasa dipakai di Rumah Sakit Harapan kita. Nah, jadi kali ini kita belajarnya memakai mode demonya. Jadi sebelumnya jika kita mau interrogate ataupun reprogram pasien seperti biasa, kita hidupin alatnya, kemudian kita pasang head daripada alat interrogate-nya ini di lokasi daripada PPM-nya, apakah di sebelah deltoid kanan ataupun deltoid kiri, nanti kita sesuaikan. Nanti jika penempatannya benar, ini akan warnanya hijau. Kemudian kita pasang juga lead EKG-nya, EKG untuk melihat EKG surface daripada pasien, nanti itu dibandingkan dengan EGM yang ada di lead pasien. Nah, jadi untuk kita belajar hari ini kita tidak memakai pasien beneran, jadi kita memakai mode demonya. Caranya ini setelah kita hidupkan akan tampilan seperti ini. Kalau kita mau interrogate, kita tekan find patient. Dan setelah ini ditempel headnya tadi, tapi kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan mode demonya saja, hanya sebagai contoh. Nanti kita pilih programmer, kemudian kita pilih demonstration. Nah, jadi nanti akan keluar berbagai macam pilihan ya. Ada yang dual chamber, single chamber, alat ICD dan lain-lain. Nah, kita coba pakai yang sering kita pakai aja ya. Kita pakai yang dual chamber atau DDR. Jadi yang sering kita pakai itu misalnya ini ya, Sensia LSEDRL 1. Nah, kita tekan di situ, kemudian kita start. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, sebelum kita melakukan interrogate, pertama kita siapkan dulu kertas interrogate-nya. Jadi ini form daripada interrogate-nya, dan ini yang akan kita isi mulai dari atas sampai bawah ya. Nah, jadi untuk pertama-tama kita lihat apa tipe daripada PPM yang ada. Ini misalnya ini kita pakai mode demo, kita anggap sama seperti pasien beneran. Jadi untuk tipenya kita bisa lihat di ujung kanan atas, yaitu ini dia menggunakan Sensia LSEDRL 1. Kemudian modenya ada di kiri atas, yaitu DDR. Jadi ini adalah dual chamber pacemaker. Jadi mungkin nanti untuk apa itu DDR bisa di searching sendiri apa pengertiannya. Nah, nanti ini kita catat di sini. Nanti kita catat di bagian tipenya apa, kita catat modenya apa, ini dual chamber, mode lagi di sini, terus indikasi bisa kita tanyakan ke bisa kita lihat di medical record. Kemudian kita berikutnya yang kita lihat adalah lower rate dan upper track rate. Jadi ini karena dia memakai ada di DDR R-nya, jadi dia ada upper track rate-nya. Jadi sini lower rate-nya adalah 60 ppm. Nah, jadi ini ada upper track rate-nya 130. Nanti ini kita catat. Nah, kemudian ini kita catat di sini. Kita catat di sini rate-nya, rate yang paling bawah sama rate yang paling atas. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah event. Jadi ini alat pacemaker ini selain berfungsi sebagai alat sebagai pacing, dia juga merekam aktivitas elektrofisiologi yang ada di jantung atau merekam EGM-nya. Nah, jadi kita lihat apakah ada episode aritmia yang terjadi pada pasien. Itu kita lihat dari sini, dari ini bisa ketahuan nanti. Nah, ini kita lihat ada satu ventricle high rate episode dan ada 204 atrial high rate episode. Nanti ini kita catat ya, satu episode dari VAR, kemudian 204 atrial high rate. Nah, untuk melihat apa yang terjadi, kita bisa tekan ini, kemudian kita tekan ini. Nah, ini kita lihat
Ini ventricle high rate-nya itu terjadi pada tanggal segini, di jam segini, jadi terekam. Durasinya adalah segini, 11 detik. Nah, karena dia ventricle high rate, kita lihat berapa maksimal max V-nya. Max V-nya itu 265. Nah, dengan rata-rata itu 180. Nah, di sini ada data EGM-nya. Jadi ini elektrogramnya ada nih di sini. Jadi kita bisa lihat. Nah, kita open episode. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini dia. Kemudian kita bisa lihat printout-nya. Nah, ini yang terjadi pada saat terjadi ventricular high rate-nya. Nah, ini terjadi di sini nih. Ini apa yang terjadi di sini? Ini kemungkinan apakah suatu VT atau suatu VT kemungkinan. Nah, nanti ini kita catat aja ada suatu ventricle high rate, kemudian kita catat berapa max V-nya, kemudian berapa durasinya, dan juga berapa episode 1. Nah, kemudian kita lihat lagi dia di sini terjadi 204 atrial high rate. Nah, jadi ini kita lihat nih, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini ada banyak ya, ada 200-an episode. Nah, kita lihat saja yang paling panjang nih, terjadi sampai 6 jam. Nah, ini ada 6 jam ya, longestnya. Jadi kita catat max durationnya 6 jam 11 menit dengan max E-nya atau atrial rate-nya itu lebih dari 400. Cuman dia nggak ada data tambahannya di sini nih. Nah, yang ini yang ada nih, yang terakhir. Di sini nggak ada ininya, nggak ada data EGM-nya. Di sini kita lihat, kita open. Nah, ini bisa kita lihat printout-nya. Nah, ini terjadi di sini. Kemungkinan apakah ini suatu atrial fibrilasi atau tidak. Nah, kalau kita menemukan curiga suatu atrial fibrilasi, apalagi kalau max E-nya itu tinggi seperti ini, di atas 160, kemudian durasinya juga panjang, yaitu 6 jaman, itu kita coba pikirkan apakah ini suatu fibrillasi dan membutuhkan antikoagulan karena akan berisiko untuk terjadinya stroke. Kita bisa hitung chart pas skornya di atas 5,5 jam, kita bisa langsung hitung chart pasnya, kemudian kita bisa berikan langsung antikoagulan pada pasien ini. Nah, kita close ya. Nah, kemudian itu tadi dicatat di sini, ventricular high rate, atrial high rate ya. Nanti kita catat di situ. Dan berikutnya kita melihat pacingnya. Pacingnya itu kita lihat bagaimana profil daripada alat pacingnya ini. Nah, kita lihat di sini, kita catat ASVS-nya berapa persen. Jadi ini atrial sense, V-sense-nya 63,7%. Kita catat. Kemudian atrial sense, V-phase-nya 23,8%. Atrial phase, V-sense itu 7%. Kemudian atrial phase, V-phase-nya 5,5%. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa dari sini V-phase-nya itu sekitar 23 tambah 5 ya, sekitar 28-29% ya, tidak terlalu dependent sebenarnya ya. Kemudian ada atrial sense-nya juga mencapai 80%. Ini apakah suatu 80-an persen ini mungkin gabungan antara sinus node dysfunction dengan AV node dysfunction, apakah dia intermittent terjadinya. Kemudian begitu juga dengan ini ascensinya lumayan banyak ya, 80-an 80-an persen. Jadi mungkin kadang dia terjadi sinus node dysfunction, kadang dia enggak. Kemudian V-phase-nya kita gabungkan ini juga. Kalau V-phase berarti itu kalau V-phase-nya tinggi, berarti itu suatu AV node dysfunction yang sangat tergantung dengan dependent dengan ventricular pacing-nya. Jadi ini sepertinya tidak terlalu ya. Ya udah. Kemudian itu nanti kita catat di sini, catat di sini. Nah, catat di situ. Kemudian kita lihat lagi yang di sebelahnya. Nah, di sebelah ini sebenarnya kita lihat saja ya.
nanti akan dicatat nanti belakangan. Ini lama waktunya 9,5% di baterainya. Kemudian ini threshold, dia sebenarnya mengukur otomatis ya, mengukur otomatis. Dan ini trennya bagaimana. Kemudian impedance, nanti kita ukur nanti belakangan. Kemudian ini P-wave, ini threshold ya, ini impedance, ini sensitivity dari P-wave. Jadi karena ini dual chamber, dia akan mengukur berapa rata-rata P-wave-nya, R-wave-nya berapa. P-wave untuk yang atrial, R-wave yang untuk yang ventricle. Jadi ini rata-rata segini nih, 0,7 sampai 2,8. R-wave-nya 16,0 tambah 22,4. Kita bisa lihat lagi lebih ini. Nah ini close. Kemudian ini kita mau lihat, oh ini nggak bisa. Nah ini, jadi nanti ini kita ini sebenarnya sudah mengukur ya, cuman nanti kita tetap akan ukur ulang lagi. Nah selanjutnya, oh ya, ini yang di atas ini adalah gambaran dari EKG. Yang di atas ini EKG surface ya, EKG surface. Nah oh ya, sebelum kita melakukan interrogate program, kita harusnya melihat EKG pasien dulu ya, EKG yang biasa, EKG surface kita print ya. Nah nanti di situ bisa kita lihat sebenarnya gambaran kira-kira ini ada masalah nggak di pacemakernya. Nah kelebihannya adalah pada dibandingkan dengan EKG biasa, yang di sini itu selain ini kalau kita pasang lead nanti akan kelihatan surface EKG-nya. Nah kelebihannya adalah di sini kita bisa melihat EKG lead, kemudian kita bisa lihat juga EGM-nya, ini atrial EGM-nya ya. Nah, dan terus yang paling ininya lagi kita bisa lihat ini ada aktivitas daripada pacing-nya. Ini ada atrial sense, V-phase, atrial sense, V-phase, atrial sense, V-phase. Nah, kalau di EKG biasa kita hanya bisa melihat pacing ya, V-phase. Oh, kita bisa lihat ini V-phase, tapi kita atrial sense kita nggak tahu apakah di atrial sense atau gimana. Tapi di sini kita bisa langsung lihat nih ada atrial sense-nya. Ini kelebihannya dibandingkan dengan EKG biasa ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya kita mau lihat dulu parameter yang terakhir pada pasien. Nah, jadi ini parameternya mulai dari mode. Nah, kemudian ini yang akan kita catat. Ini adalah parameter dari yang atrial dan ventricular. Nah, ini nanti kita catat amplitude-nya berapa nih, 1,5, pulse width-nya 0,4, sensitivity 0,5. Yang lainnya ini kita tidak utak-atik. Kemudian yang ventricular lead-nya amplitude-nya 2, pulse width-nya 0,4, sensitivity 5,6. Ini adalah settingan terakhir pada pasien ini. Kemudian ada PPRV, ini yang mode canggihnya lagi, AB 150. Nah, yang paling kita lihat lagi di sini nih untuk AV delay. Nah, AV delay itu ada sense, ada phase. Ada yang AV sense itu adalah dia mendeteksi kapan misalnya ini pada untuk ventricular phase-nya. Jadi kalau misalnya dia ada AV block, total AV block, maka dia akan dibantu oleh ini. Jadi dia melihat selama 120 milisecond. Kalau tidak ada V-sense, maka dia akan langsung nge-phase, V-phase. Nah ini di sini waktunya ada selang waktu 30 detik. Nah jadi ini AV sense-nya itu 120 milisecond. Nah sebenarnya ini tergantung kondisi pasien ya. Kalau kondisi pasiennya memang kira-kira AV node dysfunction-nya nggak terlalu banyak, nggak terlalu nggak terlalu dependent, kita bisa sebenarnya bikin sefisiologis mungkin ya. Ini sense-nya bisa kita, normalnya kan PR interval itu 0,2 ya. Ini bisa kita panjangin ini sebenarnya ya, ini nanti aja. Nah kenapa? Karena kita berusaha supaya dia tidak V-phase ya, karena mencegah terjadinya kardiomiopati akibat terlalu sering RV phasing ya. Jadi bisa dipanjangin ini nanti bedanya 30 milisecond. Jadi bisa dipanjangin kalau dia memang tidak terlalu dependent. Nah cuman kalau dia memang sudah total AV block, ini sebenarnya nggak ada gunanya mau kita panjangin, mau kita pendekin, itu tetap aja dia tetap akan tergantung ke V-phase. Nah ini tadi yang kita catat ini dan ini. Nah nanti itu kita catat di bagian ini. Kita catat ini settingan awal RV
atrial sama RV ya. Ada satu lagi LV, tapi itu untuk yang Bifen. Kemudian AV delay-nya di sini nih, AV delay-nya di sini, AV phase, AV sensitivity. Nah kemudian kita lakukan tes. Setelah kita lakukan tes. Pertama kita tes adalah tes sensitivity. Kita masuk ke tes, kemudian kita sensing. Nah ini kita sensitivity, kita lihat ini, kita mau lihat P-wave amplitude-nya berapa. Chambernya kita pastikan ini atrium. Kemudian P-wave-nya P-wave amplitude, atau atrium ya P-wave pasti. Nah mode selama kita mengetesnya, kita pakai mode apa? Bisa kita menggunakan AAI, macam-macam nih AAI. Cuman kalau dia misalnya dia total AV block, kita harus pakai DD. Karena kalau kita AAI nanti otomatis nggak ada yang facing ke ventricle-nya, dia akan asystole nanti. Nah jadi kita pakai DD saja biar aman. Kemudian kita bikin berapa rate-nya. Nah untuk sensitivity kita bikin rate-nya di bawah daripada rate intrinsiknya. Rate intrinsik itu ada di sini 60 bit per menit, maka kita di bawahnya 20-an lah. Atau kalau mau amannya lagi di bawah lagi ya paling bawah ya. Nah kita coba yang paling bawah aja nih 30 ya. Ini agak tidak nyaman ke pasien karena ini akan menghentikan pacingnya kalau dia di atas 30. Nah kemudian kita start measurement sini. Nah nanti dia akan ngetesnya. Nah ternyata keluar 1 mV sampai 1,4 ya, 1 mV sampai 1,4. Nah nanti ini kita bisa lihat juga nih gambarannya di sini. Nah oke, jadi ini nanti kita catat ya, kita catat di sini, yang bagian bawah ini P-wave ya, berapa milivolt ya amplitude dari P-wave nya, untuk nanti kita menentukan sensitivity dari pasien ini. Nah kemudian di sini kita lihat juga ya gambaran EGM dan juga surface EKG-nya. Nanti kita bisa lihat di sini apakah suatu under sensing ataukah over sensing ya. Nah kita return to setup, terus kita lihat juga melihat sensitivity daripada ventricle. Nah, kita ubah ke air wave. Jadi karena kita mau mengukur berapa amplitude dari gelombang air. Nah untuk chambernya sama ya, ini otomatis. Nah untuk test value-nya kita menggunakan mode apa? Kita menggunakan mode VVI ya. Kita ubah ke mode VVI. Nanti nah prinsipnya sama juga ya. Kita gunakan rate serendah mungkin ya. Sebenarnya nggak mesti sampai 30. Kita lihat aja dia berapa di ininya. Yang penting di bawah itu. Nah nanti kita langsung start measurement ya. Start measurement sambil kita lihat itu. Nah ternyata R wave-nya itu amplitudenya 11,2 sampai 15,68 ya, 11,2 ya. Jadi ini kita catat di sini nih, kita catat di R wave-nya di RV ya, bisa di sini bisa di sini terserah. RV-nya ini 11,2 sampai 15,68. Nah itu kita catat nanti untuk mengukur kita reprogram ulang pasien ini ya. Oke, return to step up. Nah kemudian kita mengukur, setelah sensitivity kita mengukur threshold. Kita pilih tes, kemudian kita threshold. Nah yang mau kita ukur adalah yang pertama atrium dulu. Nah atrium kita ubah test type-nya jadi amplitude. Kita mengukur amplitude-nya auto decrement ya. Kita mulai dari atrium, kemudian test value-nya modenya DD ya. Kemudian lower rate-nya berapa kita mau bikin. Nah untuk threshold kita kebalikan dari yang sensitivity. Kalau threshold itu kita di atas daripada intrinsiknya. Kalau intrinsiknya 60, maka di atasnya berapa? 80 ya, bisa. Tapi kita bisa setinggi mungkin, yang penting di atas, nggak apa-apa. Nah cuman ya konsekuensinya tidak nyaman ke pasien karena pasien akan merasa berdebar-debar. Nah misalnya ini
intrinsiknya kita ya kita 70-an, 70 di atas. 70-nya itu 90 ya, 20. Nah ini 90, kemudian decrement after 30 ya, biar nggak terlalu lama. Kemudian kita mulai dari amplitudenya 1,5 karena terakhir dia pakai outputnya 1,5. Terserah kita mau dari 2 juga boleh. Nih dari 2. Nah, nanti kita akan tes ini. Kita tekan dan tahan sambil kita memperhatikan gambaran EKG surface dan juga EGM-nya. Nah, yang kita pakai ini, yang kita tes adalah atrium. Jadi nanti kita lihat di sini dia akan pacing daripada atrium. Di sini akan kelihatan. Terus nanti kita lihat apakah dia muncul gelombang P di sini, diikuti oleh gelombang P. Nah, kita melihat apa di mana dia terjadi loss capture. Nah, disitulah nanti kita ukur berapa thresholdnya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini kita tes tahan. Nah, lihat itu dia pacing 1,75 masih diikutin oleh QRS, diikutin oleh gelombang P dan QRS juga. Masih pacing 0,75, 0,5, 0,25. Nah, ternyata ini 0,25 ya, sebenarnya minimal itu sudah 0,25 ini karena mungkin demo ya. Jadi tidak terjadi loss capture. Di 0,25 dia masih bagus. Nah, kalau pasien beneran mungkin nanti dia tidak sampai sekecil ini ya, 0,25. Nah, jadi sampai 0,25 juga dia masih capture. Nanti kalau pasien beneran dia mungkin 0,25, phase di sini tidak diikutin oleh gelombang QRS ya, gelombang QRS tidak diikutin, berubah bentuknya. Nah, kalau dia di 0,25 berubah bentuknya, maka thresholdnya adalah di 0,5 ya. Threshold itu di 0,5. Jadi di threshold itu titik dimana dia tidak terjadi loss of capture. Kalau 0,25 di bit keberapa dia loss capture, maka itu bukan thresholdnya ya. Thresholdnya yang di sebelumnya 0,5 ya. Kalau pada contoh ini tidak terjadi loss capture ya, karena ini memang modelnya demo ya. Nah, ini tadi kita lihat printoutnya ya, kita bisa analisis ya satu persatu. Ya. Oke. Nah, udah kita return to step up. Kemudian kita lakukan threshold dari ventricle. Kita ubah dari ventricle, amplitude auto decrement. Nah, test value-nya kita menggunakan yang VVI ya. Sama prinsipnya kita setting di atas range intrinsik. Kita anggaplah 100 lah boleh, tapi ini agak tidak nyaman ya, agak tidak nyaman ke pasien. Seperti biasa kita perhatikan EKG-nya dan IgM-nya. Nanti kita lihat di mana dia akan loss capture ya. Kita tahan ini dari 2, 1,75 masih pacing, 1,5 masih pacing, 1 masih pacing, 0,75 masih pacing, 0,5 masih pacing, 0,25 masih pacing. Nah, ini karena di modelnya demo ya, sampai 0,25 juga dia masih tidak loss capture. Nah, kita lihat nih gambarannya. Nah, ini sama ya prinsipnya tadi. Kalau pasien beneran dia mungkin akan loss capture di 0,5 atau di 0,25. Maka thresholdnya itu di angka sebelumnya. Nanti kelihatan di sini dia setiap di pacing dia tidak diikutin oleh gelombang QRS ya. Maka itu adalah loss capture. Nah, jadi tadi kesimpulannya kita yang atrialnya 0,25, thresholdnya yang ventricle 0,25. Nah, setelah ini maka kita langsung reprogram ini pasien ya, Terus kita juga bisa melihat tadi ya oversense, apakah ada oversense ataukah ada undersense pada pasien ini ya. Terus kita lihat juga kalau misalnya angka thresholdnya sangat tinggi, maka itu ada sesuatu. Thresholdnya misalnya 5, itu maka ada sesuatu ya, apakah masalah di lead-nya dan lain-lain. Nah, setelah kita tentu dapat angkanya tadi, kita catat tadi ya, catat di threshold tadi, ini atrialnya berapa, right ventricle-nya berapa ya. Kemudian kita lakukan kita lakukan reprogram, yaitu klik parameter. Nah, tadi kita dapatnya
kita dapatnya yang sensitivity dulu. Sensitivity-nya tadi kita dapatkan tadi sekitar 1, sekian ya tadi untuk yang atrial tadi. Maka sensitivity itu diatur setengah daripada P wave-nya atau R wave. Jadi tadi kalau misalnya 1 maka kita pasang 0,5. Tapi kalaupun nanti kita gelombang P-nya agak tinggi, misalnya 2 atau 3, amannya kita sense itu dibikin di 0,5. Jadi safety margin-nya dibikin 0,5. Oh ya, kita reprogram ini tujuannya apa? Supaya kita mencegah undersense, mencegah oversense, dan juga untuk menghemat baterai ya, supaya ketahanannya lebih lama. Jadi kita kalau bisa parameter-parameter ini kita kurangin ya, supaya dia lebih tahan lama. Nah tadi yang sensitivity tadi kita set di 0,5 ya, supaya dia juga bisa ngedetect adanya suatu atrial fibrilasi. Nah pulse width ini kita tidak ubah ya, kecuali memang dia outputnya lumayan agak tinggi, maka kita bisa naikin pulse width-nya 0,6, 0,8 pulse width. Ini lamanya dia memberikan pacing ya. Nah amplitude tadi kita atrial tadi karena ini demo jadi dapatnya 0,25 ya, 0,25. Nah jadi 0,25 kita output atau amplitude itu 2 kali dari nilai threshold. Jadi kalau misalnya dapatnya 0,25 maka bisa amplitudenya bisa kita bikin di 0,5 saja sebenarnya. Nah ini langsung modenya adaptif. Nah ini ada namanya mode adaptif ya, kalau kita jadi ini sebuah mekanisme supaya dia aman ya, ini langsung dari pacemakernya. Jadi kalau dia terjadi sesuatu loss capture, dia akan langsung naik 2 kali lipat outputnya jadi 2 ya, jadi ya 2 kali lipat ini, 2 kali lipat. Nah, oke, jadi dia otomatis ini bisa kita kurangi jadi 0,5 ya, supaya menghemat baterai. Kemudian yang ventricular lead itu tadi kita dapat sensitivity-nya 11, sekian ya, sampai 12-an ya. Jadi sensitivity-nya kita atur setengah daripada R wave-nya. Jadi bisa ini 5,6 setengahnya. Oke, ini kita tidak ubah-ubah ya. Tetap sama 5,6. Pulse width juga tetap kita tidak otak-atik ya, selama dia masih bagus threshold-nya. Threshold-nya 0,25. Nah, amplitude itu output itu 2 kali lipat dari threshold. Nah, karena di sini threshold-nya 0,25, maka ini harusnya 0,5. Tapi pada ventricle itu kita safety margin-nya itu di angka 2. Jadi kita kalau terlalu kecil threshold-nya kita tidak serta-merta 0,5 ya, tapi kita tetap 2 karena mencegah terjadi sesuatu atau loss capture. Nanti dia bisa, apalagi kalau dia dependent, maka dia akan bisa asystole ya. Nah, jadi kita bikin di 2 saja. Oke. Kemudian tadi kita bisa setting juga AV delay-nya, serah ya, ini bisa kita naikin misalnya jadi efisiensinya misalnya kita bikin 160. Nah, kemudian ininya juga dia 30 di atasnya, berarti 160 tambah 30 190. Nah ini terserah ya, ini kita akan memperlama AV delay-nya. Nah, nanti kita akan buah, atau kita mau lebih pendek lagi jadi 200 juga boleh, jadi 180. Kemudian ininya 200. Oke, nah jika sudah dengan settingan yang baru, maka kita klik program ya. Nah ini sudah diprogram ya. Nah tadi kan kita AV delay-nya kita panjangin tadi ya, kita panjangin jadi muncul V-sense-nya nih. Jadi tujuannya kita AV delay-nya kita naikin, dia memunculkan V-sense-nya, karena dia sebenarnya ini nggak terlalu dependent sama ventricular pacing. Jadi dia nggak terlalu, artinya nggak terlalu AV node dysfunction ya, artinya nggak selalu AV block gitu ya. Nah, jadi dia sense V-sense ini banyak lah setelah kita ubah AV delay-nya. Nah udah, ini sudah kita reprogram. Nanti kita ukur lagi nih berapa baterainya ya. Nanti reprogram itu kita tulis di sini nih berapa hasilnya mau kita reprogram, settingan terakhir yang kita bikin tadi ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir kita ukur berapa baterainya. Nah ini kita ukur lagi karena kita udah setting ya. Nah tujuan kita meningkatkan AV delay tadi supaya dia nggak ventricular pacing, jadi supaya dia hemat baterai juga karena dia nggak nge-pace. Nah tadi kan 9
9 tahun ya terakhir tadi. Dengan settingan terakhir ini kita ubah settingnya jadi berapa nih kita nggak tahu. Oh, jadi nambah ya 9,5 ya. Jadi dengan settingan yang ini maka kita dapatnya baterainya 9,5 ya. Nanti kita catat. Terus yang perlu kita lihat adalah voltage-nya 2,77. kemudian impedance ya, atrial lead impedance-nya 547, normalnya itu kalau nggak salah 300 sampai 1000 ya. Jadi kalau di bawah atau di atas itu ada sesuatu, apakah dia lead fracture ataukah ada gangguan insulasi, sehingga nanti mungkin akan berpengaruh ke sensitivity dan juga ke pengaruh ke thresholdnya, nanti akan nambah ataupun berkurang. Nah, jadi ini yang pentacollate-nya 667 ohm. Ini dicatat ya impedance tadi. Nah, kemudian kita bisa tulis di ini tadi baterai life voltnya berapa atau lead impedance-nya ya, yang atrial, kemudian yang RV ya. Nah, ini sebenarnya ini sudah selesai untuk kita interrogate dan juga reprogram. Oh ya, ada tambahan satu lagi. Sebenarnya kalau kita menemukan suatu tachyarrhythmia, di sini kita bisa lakukan overdrive juga ya jadi pacing ini, misalnya kita temukan waktu dia datang dia ada atrial tachycardia, ada sesuatu atrial tachycardia ataupun ventricular tachycardia, maka kita bisa lakukan overdrive ya, kita tekan repeat tadi. Nah, cuman di sini kita tidak ini model demonya nggak bisa ya. Jadi kalau ini AOO, jadi ini asynchronous, jadi kita bisa lakukan misalnya atrial arrhythmia, misalnya dia terjadi sesuatu di sini ya, kita bisa pacing ya, flutter misalnya, kita intervalnya kita bikin kurang daripada interval dari pre-wave dari atrial flutternya, ya, kurang ini bisa nih. Nah, nanti kita lakukan burst ya. Nah, cuman di sini nggak bisa ya, karena ini model demonya nggak ada ya. Mungkin nanti kita coba minta sama orang Medtronicnya. Kalau kita mau juga VOO, misalnya dia ada VT misalnya, ya sama juga ya. Nah, jadi ini ada bisa untuk overdrive ya guys. Oke. Nah, udah kita udah selesai, maka kita langsung end session. And now, maka sudah selesai.